Oke, ini baru loading ya. Tuh dapurnya. Ini mungkin karena digunakan Zoom juga, maka agak lambat ya. Oke, ini Bapak Ibu dengan catatan di dalam laptop Bapak Ibu itu ada Dapodik ya. Bapak Ibu, ini. Oke, kalau sudah ada seperti ini berarti sudah bisa melakukan instalasi Erapor SD. Oke, nanti kita akan lihat cara mengunduhnya di mana. Kita akan perlihatkan Bapak Ibu untuk cara pengunduhan. Ya, ini sudah aktif untuk rapor rapor Dapodik Dapodik dari salah satu sekolah yang ada di yang kami miliki untuk dijadikan uji coba. Oke. Nah, ini syaratnya harus ada Dapodik di dalamnya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kemudian syarat kedua, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengunduh aplikasi Erapor dulu. Namun sebelumnya kita harus menonaktifkan firewallnya atau antivirusnya. Yang pertama, antivirus yang bisa kita nonaktifkan itu ada di titik segitiga di atas. Kemudian di sini ada, diklik searah ke atas ya. Ini sudut sudut bawah ini. Kemudian kita klik kanan. Kemudian atau klik dua kali, maka muncul halaman firewallnya, halaman untuk antivirus ya Bapak Ibu, Defender. Ini kita klik antivirus ini Windows 11 ya Bapak Ibu. Saya menggunakan Windows 11. Oke, setelah itu kita ketik manage setting. Ini dinonaktifkan semua Bapak Ibu. Yes, kemudian nonaktifkan. Ini sudah nonaktif antivirusnya. Sekarang kita akan mengunduh ya Bapak Ibu ya. Setelah mengunduh, di sini ada mengunduh. Ya, ya untuk halaman unduhannya, Bapak Ibu, nanti kita akan saya stop share screen dulu ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk halaman unduhnya nanti akan kami berikan di kolom komentar Bapak Ibu. Kita akan berikan halaman unduhnya di kolom komentar chat ya. Bapak Ibu boleh mengunduh rapor SD. Kami cari dulu linknya Bapak Ibu. Oke, jadi silakan era SD-nya di download di halaman chat. Kami akan sematkan di halaman chat Bapak Ibu. Oke, yaitu silakan jadi Bapak Ibu saya share screen lagi karena kita akan mengunduh. Oke. Baik, di sini halaman unduh sudah muncul ya Bapak Ibu ya belum ya? Oke, kita lihat dulu di halaman unduhnya ada di kolom chat. Silakan diklik ini ya di chat. Ya, ini sudah saya klik di halaman chat, kemudian era for SD. Ya, di dalam era for ini ada link alternatif ya, Bapak Ibu ya. Tinggal diklik dua kali. Kemudian di sini silakan unduh dan salah satu link. Jadi kita pilih salah satunya saja, Bapak Ibu. Ya, kita klik yang nomor satu, buka era for SD. Nah, kemudian kita unduh installer. Ini unduh semua file panduan, panduan era for, kemudian updater. Oke, kalau sudah unduh, ya silakan unduh download di sini ya. Klik download, 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 download. Selesai di download, ini kita berada di eh, ra- apa berada di laptop yang ada dapuriknya, Bapak Ibu.
Oke, ini ya yang ada di dapurnya. Nah, silakan download semua. Sudah kalau sudah di-download, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, karena saya sudah mendownload juga, jadi saya langsung buka saja di file. Oke, ini saya sudah membuka di Rapor SD ini. Jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu, pada saat sudah di-download. Oke, nah saya menginstalirnya ini saya arsipkan supaya tidak tidak mudah terjangkit virus. Ini add arsip, lalu pilih arsip ya. Ya, nih. Nah, jadi pilih OK. Nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nih, RAR ya, supaya dia tidak terjangkit virus. Oke. Nah, setelah download semua, jangan lupa updaternya juga di-download. Nah, sekarang saya akan install. Klik dua kali, silakan klik dua kali. Nah, kemudian yes. Kemudian lanjut. Saya setujui di checklist. Lanjut. Kemudian lanjut. Tidak perlu diubah. Tinggal lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, oke. Ditunggu sampai selesai Bapak Ibu. Ya, ini sudah praktek langsung ini Bapak Ibu ya. Tinggal kita coba. Intinya Bapak Ibu boleh. Oke, ditunggu ya Bapak Ibu. Agak lama memang. Jadi jangan jangan klik batal, jangan klik silang dan sebagainya. Pokoknya dia sampai selesai menginstal Bapak Ibu. Oke, nanti kita akan perlihatkan hasilnya bagaimana. Setelah kami melihat itu hasilnya, Bapak Ibu lihat ya, kita lihat bersama hasilnya nanti pada saat selesai dia begini modelnya Bapak Ibu. Unduhannya itu seperti ini. Nih ya, kita lihat ya. Nih. Nah, kelihatan ya Bapak. Tidak kelihatan ini karena. Oke, sambil menunggu saya stop share dulu. Ini masih lanjut ya instalannya. Oke. Jangan disilang ya Bapak Ibu. Pokoknya sampai muncul nanti. Ini jangan langsung ditutup. Jangan diklik batal. Karena kapan kita tutup, kita batal, batal gagal. Nah setelah itu, setelah muncul seperti ini lanjut. Ya ini checklist semua tidak apa-apa. Lanjut. Ya. Oke. Nah sekarang muncul dua halaman. Satu di halaman pendataan. Yang kedua halaman, ini perhatikan di atas. Ya halaman pendataan dengan halaman e-rapor SD. Di halaman pendataan ini pusat membutuhkan. Oke, kementerian membutuhkan data sekolah yang sudah menggunakan yang sudah siap menggunakan Erapor SD. Ini tercatat semua Bapak Ibu demi kepentingan pelaporannya Bapak Ibu di kabupaten masing-masing ya. Baiknya ini diisi, ya nanti diisi tinggal dikirim siapa nama operatornya, WA aktif yang admin, kemudian kurikulum apa yang digunakan. Ini diusahakan diisi lalu dikirim. Ini tidak terlalu sulit untuk mengisi karena dia menggunakan Google Form ya Bapak Ibu. Google Form itu tinggal diisi dan submit. Oke, kita beralih ke Erapor. Setelah mengisi formnya, kita tutup. Ini sudah submit ya, kita tutup. Kemudian di sini ada rapor, jangan belum ada nama sekolah dan sebagainya. Ini jangan dilanjut dulu Bapak Ibu, karena ini belum updater, ya. Belum updater. Sekali lagi kami ulangi, ini jangan dilanjut, ini langsung ditutup. Close saja. Kita langsung masuk ke updaternya. Nah, ini dua kali diinstal karena kenapa? Rilisannya dua kali Bapak Ibu ya. Updaternya yes. Kemudian lanjut. Kemudian saya setuju, lanjut, kemudian lanjut, pasang lagi. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada dua kali instalasi. Pertama menggunakan installer fresh installer. Kemudian kedua kita menggunakan updater. Apa gunanya menggunakan updater Bapak Ibu? Ya, itu gunanya adalah agar semua data yang dibutuhkan nanti itu bisa terpasang dan ada tambahan fitur sehingga ada updater. Itu namanya updater. Lanjut, kita menunggu lagi sampai selesai.
Ya, mau maaf ini tidak bisa di skip karena kenapa? Ini langsung praktek Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nanti kita akan masuk ke login sekolah dan login guru supaya semuanya bisa berkolaborasi dengan guru-gurunya di sekolah. Jadi tidak perlu lagi membebani kepada seluruh operator kalau gurunya juga bisa. Kenapa tidak ya Bapak Ibu? Lanjut, kemudian kita klik selesai. Nah, maka sekarang untuk pendataan tidak usah diisi lagi, ini ditutup karena sudah tadi ya. Nah, ini tinggal kita melihat login yang ada. Namun di sini belum ada muncul nama sekolah. Nah, kuncinya di mana? Bapak Ibu, silakan login dulu menggunakan administrator sesuai petunjuk ya. Kalau tidak percaya dibaca dulu petunjuknya Bapak Ibu. Kalau percaya ya lanjut aja. Ya, kemudian pilih semester Ganjil 2026. Ini administrator belum ada sekolah, lanjut saja Bapak Ibu. Klik masuk. Nah, oke. Ini sudah sukses instalasinya untuk Erapor. Namun setelah login, ya, ini sudah kita tunggu sampai 3 sampai 5 menit dibilang tadi ya. Inilah agak agak loading ya, masih terputar. Jangan langsung ditutup Bapak Ibu. Dilihat dulu. Ya, di sebelah kiri atas itu ada proses membuka. Ini agak lambat ya karena kita menggunakan Zoom-nya. Jadi mungkin agak lambat ini. Oke, udah. Nah, muncul seperti ini. Saya sudah mengisi form sembunyikan halaman ini. Itu yang diklik Bapak karena sudah diisi. Nah, sekarang sudah berada di administrator. Belum ada sekolah ya Bapak Ibu. Ya, untuk mengkoneksikan ke Dapodik, maka kita perlu membuka Dapodiknya lagi Bapak Ibu. Kita sama-sama buka Dapodik. Di minimize saja ini Bapak Ibu. Dan kita buka Dapodiknya supaya dia bergabung. Nah, di sebelah kiri ini ada Erapor, di sebelah kanan ada Dapodik. Kemudian kita login menggunakan user password sekolah. Kemudian klik login. Oke. Kemudian di pengaturan ya Bapak Ibu ya. Ini silakan klik pengaturan. Oke. Ah, di pengaturan ini kita cek web service-nya Bapak Ibu. Di yes. Oke, ini saya hapus dulu ya. Karena tadi saya sudah isi. Oke, kalau di posisi laptopnya Bapak Ibu, di dapurnya Bapak Ibu, dia modelnya adalah kosong ya, kosong. Oke, kita cek dulu web service, yes. Nah, ini kita tambah, ini nama aplikasi Erapor. Ini di pengaturan ya Bapak Ibu. Oke, di ini tidak perlu diganti. Kemarin menggunakan IP address, ini bisa diubah IP address-nya kalau kita mau menggunakan di laptop lain dapurnya Bapak Ibu ya. Tapi tidak perlu diganggu, cukup localhost saja. Tapi perlu menyalin token. Ya, tokennya disalin. Oke, kita masuk ke web service di Erapor. Buka Erapornya, ya, ini ya. Buka Erapornya kembali, kemudian klik web service-nya. Ini satu kali setel ya Bapak Ibu, enggak berkali-kali, cukup sekali. Cukup sekali ya web service-nya. Ya, kalau sudah di-setel oleh operator nanti guru enggak perlu meng-setel lagi. Ya, operator aja yang meng-setel. Oke, lanjut klik tambah data web service. Nah, di alamat IP server Erapor ini kita ganti perlu menggantinya dengan mengklik CMD di sini Bapak Ibu ya. Kita cari dulu supaya nanti saat enak login-loginnya Bapak Ibu. Nah, ini CMD, kita ketik tadi pencarian, kita ketik CMD. Ya, ini command prompt ya. CMD itu adalah command prompt.
Command promptnya digunakan run administrator, jangan open. Ya, beda run administrator, beda open. Ya, run administrator, klik. Kemudian yes. Nah, di sini akan muncul halaman hitam ini seperti ini gelap. Ya, gelap bukan berarti hilang semua. Ya, gelap berarti kita memasuki yang paling dalam. Jadi IP config ya, ketik IP config, enter. Nah, langsung kita lihat alamat IP address-nya ini laptop ini. Ini IP address-nya adalah 192 di bawah ini ya Bapak Ibu ya. 192.168.1.8. Itu yang kita masukkan di sini. 192 titik apa tadi? 168.1.8. Nah, ini tidak perlu diganggu Bapak Ibu karena kadang error kalau diganggu. Ya, ini copy paste paste yang ditempati menyalin tadi itu dari Dapodik. Kemudian menulis NPSN sekolah 40316612. Nah, ini sesuai dengan eh, NPSN tak Bapak Ibu ya. Jangan NPSN sekolah lain. Klik simpan perubahan. Nah, setelah simpan perubahan, ya berhasil. Menyaman lada jadi cukup berhasil, Leng. Ya, kok error dia, luar biasa. Ya, tes koneksi. Jelaskan cek dengan tes koneksi antara Eraport dengan Dapodik. Alhamdulillah, kalau muncul seperti ini, sukses terhubung dengan Dapodik, UPT, SD Impres, SD Negeri Impres, bla bla bla. Klik OK. Nah, sekarang setelah kita memasukkan web service-nya, langsung klik ambil data Dapodik. Nah, ini belum selesai ya, Bapak Ibu, masih panjang. Ya, kita klik, cek dulu namanya localhost 5774, ini tokennya, MPSN, pilih semester Bapak Ibu, semester ganjil ya, 2026 ganjil, kemudian tes koneksi, ambil semua data, ya, ambil semua data, kemudian klik proses. Nah, sekarang kalau seperti ini agak bahagia Bapak Ibu, karena dia jalan sendiri ya. Nah, tinggal ambil kopi, dan ngopi-ngopi dulu, ini satu kali setting ya Bapak Ibu ya. Ditunggu ya Bapak Ibu sampai selesai. Nggak lama, nggak sampai sehari juga. Oke, ditunggu sampai selesai. Ini masih menarik datanya. Ini masih menarik data sampai berakhir nanti. Ambil mata pelajaran, ambil nama siswa. Jadi semua sudah tarik di Eraport SD. Ya, ini masih mengambil mata pelajaran inovasi dan kewirausahaan. Ambil data Ibu Guru Suryati. Ambil data ini cuma satu kali ya Bapak Ibu ya. Ambil data siswa, ini hanya sekali dikerjakan oleh operator. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Tinggal oke, lanjut. Kita lihat dia akan membawa kita ke halaman depan. Halaman depan tadi apa? Kita gunakan passwordnya, ingat administrator, kemudian administrator lagi. Nah, ini login pertama ya Bapak Ibu ya. Semester ganjil. Nah, nama sekolahnya sudah muncul. Yang tadi awalnya nama sekolah tidak muncul ya. Sekarang nama sekolah sudah muncul. Kita klik masuk. Oke, ini sudah. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tunggu sampai selesai loading. Nah, sekarang perbedaan yang belum berhasil koneksi Terraform dengan Dapodik itu adalah pada fitur. Nah, sekarang tadi kan hanya empat fitur di sini ya. Hanya empat.
ambil dapodik sama data pengguna. Dan sekarang sudah sampai berapa ini? Banyak ya. Ini login untuk administrator admin. Nah, silakan kita masuki langkahnya lagi kembali. Oke, ambil data dapodik sudah tadi. Kita ke data pengguna. Nah, untuk data pengguna, Bapak Ibu, ada tombol paling kanan ini, atas, ya, generate semua pengguna. Di sini ada fitur administrator, guru, dan siswa. Ini masih kosong semua. Ya, tinggal kita generate semua pengguna. Ya, lanjutkan. Ini yang harus dilakukan oleh operator sebelum diarahkan kepada guru-guru ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita tidak menggunakan pihak ketiga, tidak menggunakan, pokoknya jangan dulu pakai Discord. Ada teknis supaya bisa dilaksanakan di rumahnya masing-masing, tapi kita harus berupaya sesuai dengan rule saja dulu, sesuai dengan panduan. Tidak ada dibahas pihak ketiga, jangan sampai ada data yang tidak baik ya Bapak Ibu ya. Dan sampai ada guru yang sudah kerja berhari-hari tidak masuk datanya, ya itu ditakutkan. Ya, jadi makanya Bapak Ibu gunakanlah sesuai dengan petunjuk, meskipun ada yang canggih, kalau canggihnya juga merepotkan, itu namanya tidak canggih. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, data guru kita periksa ini. Nah, di data guru ini, Bapak Ibu, ada nama nomor, ada username. Jadi nanti username-nya ini ya Bapak Ibu, untuk honorer itu menggunakan username saja dengan mengetik nama tanpa spasi dengan menggunakan huruf kecil. Ingat, untuk honorer, kalau contoh ada honorer wali kelas. Ya, honorer wali kelas, dia menggunakan username-nya itu nama dengan tanpa spasi dan huruf kecil semua. Ya. Kemudian, untuk ASN, dia menggunakan NIP-nya. Ya, pada saat login nanti di login gurunya. Ya, ini yang bisa lihat user passwordnya adalah operatornya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian kedua, kemudian keempat, nah ini terus dan sebagainya. Jadi perbedaannya ada dua. Ada di panduan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca-baca. Jangan sampai bilang benarmu Kak Jero. Ya, tapi ada, ada di panduan bahwa usernya untuk administrator-administrator, kemudian passwordnya administrator juga. Kalau di login gurunya itu menggunakan nama gurunya, kemudian ASN menggunakan NIP-nya. Oke, kemudian passwordnya apa? @dikdasmen 123456 bintang. Ingat, @dikdasmen 123456 bintang. Itu passwordnya. Tapi ada di panduan. Ya, download maki yang tadi linknya di ada semua di situ. Oke, sebelum kita lanjut, diberikan dulu semangat Bapak Ibu ya. Semangatnya apa? Diperlihatkan dulu hasilnya. Jangan sampai nanti dikatakan bahwa jadi mau gaji rapor jadi jika nanti rapor ini kalau mengisi gaki tidak jadi. Ya, jadi kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Di sini ada di panduan karena kalau memang dibaca panduannya ya hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau memang sesuai dengan panduan asesmen menurut Bapak Ibu, para kepala sekolah dan guru-guru yang hadir yang sempat hadir pada hari ini, silakan Bapak Ibu naikkan jempolnya kalau sama nih. Begini hasilnya Bapak Ibu. Kalau memang sama di panduan, panduan apa? Panduan asesmen, buku panduan asesmen, Bapak Ibu silakan naikkan jempolnya. Sama. Nih. Nah ya, ada identitas, ada nilai kuantitatif, nilai akhir, ada deskripsi capaian kompetensi ya. Nah, dari semua mapel. Bagaimana? Aman? Sama? Ya, seperti ini Bapak Ibu. Dan ini nanti itu tercatat di pusat. Jadi tidak perlu lagi cari. Cari di Excel jauh-jauh. Cari lagi versi baru. Excel, nah ada di sini. Kenapa lagi mau cari-cari? Sudah ada minat kasih ke pemerintah, gratis lagi. Ya, Bapak Ibu ya? Oke, seperti itu. Nah, inilah hasilnya nanti, tapi sebelum memperoleh hasil seperti ini, Bapak Ibu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengisi e-raportnya supaya bisa menghasilkan. Nah, ini bisa langsung dicetak Bapak Ibu nanti ini. Ya, ini seperti yang di atas. Nah, nih, pokoknya tampilannya luar biasa Bapak Ibu, sama dengan yang biasa kita gunakan semua di sekolah. Cuman dia aplikasi, jadi harus dikuasai dulu aplikasinya. Kalau dia Excel kan dia menggunakan versi-versi update apa sesama dengan manual ya.
Nah, kalau ini sudah nanti nilainya semua terbaca, semuanya sampai pada saat kelas 6, mereka juga tinggal mendownload transkrip. Dan ingat Bapak Ibu, ini juga online. Siswa bisa mengecek nanti. Sebentar kita perlihatkan. Ada di panduan. Bahwa orang tua bisa mengecek dan siswa bisa mengecek langsung. Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi istilahnya sebelum kita kirim ke Dapodik, dia ndak boleh cek. Ya, di sini ada cetak, ada generate rapor kelas ini, ada cetaknya, silakan dicetak nanti setelah selesai. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk hasilnya. Namun kita kembali lagi ke aplikasinya Bapak Ibu. Nah, ini adalah login untuk kelihatan ya. Oke, ini adalah login untuk admin operator di data pengguna Bapak Ibu, administrator wajib ditambahkan juga. Nih, ya, administrator wajib ditambahkan juga. Tambahkan administrator dengan data pengguna minimal operator sekolah ya. Ya, tadi itu kan admin umum ya. Di sini kita tambahkan operator tak dengan nama lengkap dan sebagainya. Pilih pengguna sebagai administrator, siapa dia, username, seterusnya. Nah, ini kita tambahkan karena administrator belum ada, sedangkan guru sudah ada, masukkan semua dan sebagainya seterusnya. Nah, di sini ada guru sudah ada, siswa. Nah, siswa juga sudah ada. Jadi siswa juga bisa, Bapak Ibu ya, untuk mengecek nanti. Jadi Bapak Ibu tinggal selanjutnya kita ini sudah generate ya tadi ya, sudah generate semua peserta, sudah. Sekarang kita ke data referensi. Oh, ini masuk login sekolah ya, Bapak Ibu. Nah, namun ini data sekolah kita buka. Nah, ini data sekolahnya Bapak Ibu. Silakan. Kemudian di fitur data sekolah ini bisa mengubah data kepala sekolah ya. Ini ada edit dan edit KS, edit kepala sekolah. Ini tidak bisa diedit yang lain karena terkoneksi dengan Dapodik. Sedangkan kepala sekolah bisa dengan edit kepala sekolah. Artinya namanya dengan nicknya. Begitu juga dengan guru Bapak Ibu. Jangan sampai ada Muki kasih taruh titel. Ya, kita ke data guru. Nah, di sini ada data guru. Kelihatannya namanya belum punya titel. Bisa edit gelar, klik, baru edit gelarnya Bapak Ibu. Ini yang bisa mengeditnya adalah di di operator sekolah ya Bapak Ibu. Ini nicknya, kemudian gelar depan, gelar belakang, SPD, SPD taruh contoh. Oke, ini simpan perubahan. Nah, setelah simpan perubahan, maka untuk yang namanya sudah diedit, maka sudah bertambah SPD di belakangnya. Lagi. Contoh ya. Oke. Ya, ini. Jadi namanya sudah diedit, maka berubah menjadi SPD. Ya. Oke, itu untuk data guru. Kemudian data siswa. Nah, data siswa ini data siswa kita tinggal mencari, kemudian ada klik opsi, bisa diedit nama data siswanya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti ini sudah masih didiri terus. Kalau kalau memang sudah terkunci seperti seperti rapor ini sudah memusingkan. Makanya datanya diusahakan diedit melalui ini lebih gampang ya. Dia diedit melalui data terpal PD. Oke, sudah data siswa, lanjut ke data kelas. Nah, ini ada nama kurikulum Merdeka SD. Ini tinggal dipantau. Untuk menambahkan materinya dilakukan di operator sekolah juga, pilihan, eskul, dan lainnya. Ini diusahakan kalau ada pilihannya dilakukan di Dapodik ya Bapak Ibu ya. Oke, ini anggotanya siapa? Klik anggota supaya bisa dilihat anggota tak. Ini mau hapus sih boleh, hapus semua anggota boleh. Ini hapus untuk menghapus semua yang tidak sesuai dengan datanya. Oke, lanjut ke data mata pelajaran. Nah, ini data mata pelajaran, edit mata pelajaran, tambah mata pelajaran lokal. Kalau ada bahasa daerah Bugis, kalau di Sulawesi Selatan ya tambah di sini Bapak Ibu. Edit mata pelajaran kalau ada edit. Sedangkan yang default ini adalah berasal dari Dapodik. Ya, ingat mata pelajaran ini ditarik dari Dapodik. Jadi jangan bilang dari mana ini, kenapa ada ini, ada ini. Nah, santai Bapak Ibu. Ini bukan login sekolah. Ini bukan login guru. Ini login sekolah. Kenapa ada agama Buddha, ini kan login sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mau kita tambah mata pelajaran, hubungi ke sekolah tak. Kasih masukan ke mata pelajaran ini. Oh, ditambah mata pelajaran lokal. Itu. Oke?
Nah, lanjut. Data mata pelajaran. Nah, ini data mata pelajaran untuk operator ini Bapak Ibu ya. Ya, ini sudah kalau operator sudah paham semua ini Bapak Ibu. Ya, inilah pembagian untuk mata pelajaran yang aktif itulah yang muncul nanti di guru. Jadi contoh guru kelas ini kelas satu Ibu atas nama Bu Suryati nanti pada saat login yang muncul adalah pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, ya. Kemudian apa ini? PJOK diajarkan oleh akan masuk di akunnya guru PJOK, kemudian seni budaya oleh guru yang ditugaskan. Ini Bapak Ibu jadi guru kelas ini pasuran tidak bisa diubah juga dan sebagainya. Oke, seperti itu semua guru kelas itu sudah dikunci karena memang wajib sesuai aturan yaitu pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia dan matematika umum. Kalau kelas satu, kalau kelas 2 ada tambahan seni budayanya, kelas 3 ini sesuai dengan isian operator sekolah di pembelajaran nih Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian data ekstrakurikuler. Silakan dihubungi operator sekolahnya karena data ekstrakurikuler semuanya terbaca dari Dapodik Bapak Ibu. Kemudian data kelompok mapel. Nih, ya kelompok A aktif, kelompok A dan seterusnya, kelompok B mata pelajaran wajib dan seterusnya. Oke. Data mapping rapor ini semuanya nanti setelah eh, diselesaikan ya Bapak Ibu ya. Ini data mapping rapor. Ya, ini. Ya, nanti di nomor urutkan saja ini. Nomor satu, nomor 2, dan nomor 3. Ini nomor satu, nomor 2, nomor 3. Ya, Bapak Ibu, dikasih nomor urut di rapor. Itu nanti urutannya dari atas ke bawah. Itu mapping ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita kasih kode ini nomor satu. Jangan sampai bertukar nanti. Pendidikan Pancasila di atasnya agama budi pekerti. Nah, biasanya kan di bawahnya dikasih nomor satu. Nomor satu dia. Kemudian nomor 2 nanti ini. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Data logo dan tanda tangan ini untuk logo Pemda, logo sekolah diupload semua di sini. Tinggal kita upload logo sekolah tak, choose file, cari logo sekolahnya, kemudian logo logo sorry logo pemerintah, ya berarti logo Pemkap, ya di situ disimpankan logo Pemkap, kemudian logo sekolah, tanda tangan kepala sekolah dan stempel sekolah di tanda tangan Kadis. Kalau dia stempel kepala sekolah, sorry, tanda tangan kepala sekolah. Kemudian ini apa ini kop sekolah. Ya, silakan berikan kop sekolah itu menggunakan file JPG. Ada kop tak, screenshot boleh atau boleh diketik menjadikan JPG, PNG, upload di sini. Itu nama kop sekolahnya nanti. Oke, sebelum print rapornya, Bobi. Nah, wali kelas bisa juga membubuhi tanda tangan secara otomatis. Ya, tanda tangannya dalam bentuk JPG ini ya Bapak Ibu ya. Kita upload tanda tangannya di sini. Ya, ini juga wali kelas 2 dan seterusnya. Tapi kalau memang tidak mau pakai tanda tangan bisa juga langsung ya Bapak Ibu. Langsung saja nanti setelah di print. Oke, tanggal rapor ini diisi sesuai dengan tanggal penyerahan rapornya. Tambahkan tanggal. Oke, lanjut. Ini tidak perlu dibahas. Foto siswa. Mau upload foto siswa boleh, silahkan atas namanya ini bisa diupload fotonya menggunakan apa ini remove BG ya supaya backgroundnya hilang. Data kokurikuler, nah ini yang ada banyak bertanya di Facebook ini. Ini data kokurikuler didaftar di mana? Ini sudah ada di sini ya Bapak Ibu ya. Silakan diklik ini berarti di login operator sekolah. Silakan tambah edit tema kokurikulernya. Kokurikuler itu kan sesuai dengan panduan buku panduan ya dan tidak jauh dari kondisi sekolah tak. Jadi ini kegiatan kokurikulernya apa diisi, kelompok kokurikulernya diisi juga, kemudian status penilaian ya, status penilaian ini statistik rapor dan sebagainya. Nah, untuk status penilaian oleh guru mapel. Nah, ini ya, pendidikan agama ini sudah nanti kelihatan deskripsi dan sebagainya. Ini enak sekali Bapak ya nanti. Oke, cetak nilai, perkembangan nilai. Nah, sekarang kita lihat setelah kita menyelesaikan semua, ini ada progres di beranda Bapak Ibu. Bisa dipantau oleh nah ini
Progresnya ini ada 20 progres yang harus diselesaikan, Bapak Ibu, dipantau oleh admin sekolah. Ya, jadi kalau sudah di generate di berandanya guru juga kelihatan. Oke, ini untuk di login sekolah Bapak Ibu. Ya, untuk login sekolah. Lanjut kita akan ke login guru ya Bapak Ibu ya. Login gurunya nanti kita akan lihat bagaimana gambaran untuk login guru. Login sekolah sudah. Sebentar kita berikan waktu untuk siapa ini yang bertanya Bapak Ibu. Lanjut kita akan ke login guru. Dengan login guru Bapak Ibu, ingat kita tidak ingat ya ini login sekolah ini saya tempatkan di laptop yang namanya user Erapor SD1 screen ya. Nanti saya stop screen, yang share screen lagi adalah laptop guru ya, Bapak Ibu ya. Oke, untuk laptop guru kita tes di laptop yang lain, bukan di laptop ini. Ciri-ciri laptop ini yang saya gunakan sekarang share screen adalah memiliki aplikasi Dapodik. Nih, ada aplikasi Dapodik di dalam Bapak Ibu. Saya ulangi, ciri-ciri di sini adalah aplikasi Dapodik. Ya, ada aplikasi Dapodiknya di atas ini. Ini. Nah, nanti saya akan login di laptop lain yang tidak ada aplikasi Dapodiknya. Ya, ya. Bagaimana caranya? Ingat tadi alamat apa ini alamat CMD-nya? Kita lihat, kita buka kembali atau langsung lihat di web service yang sudah kita tentukan tadi. Kita klik web service-nya lagi. Nah, di sini alamat IP address server Erapor. Berarti kita harus hafal 192.168.1.8 menambahkan 8.28535 di belakangnya. Ini menggunakan gerakan normal ya, tanpa tambah-tambahan. Tidak ada gerakan tambahan di sini. Ingin mencari keamanan. Ya, kalau banyak tambahan nanti bukan keamanan didapatkan, kesulitan. Oke, saya stop screen di laptop satu, saya beralih ke laptop yang lain lagi. Oke, di sini saya akan membuka laptop ini Bapak Ibu yang sekarang. Ya, saya share screen dulu ya. Oke, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke, kelihatan. Saya langsung ke tambah. Ini saya buka Chrome ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dengan catatan satu server nih, satu access point ya. Di sini nama servernya adalah teman Ais. Tadi di laptop yang satu di tempat Dapodik ini kan lah beda ya. Di atasnya beda ya. Tidak ada Dapodik ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini teman Ais, dia harus juga teman Ais. Kalau dia teman UPA salah. Berarti harus diganti karena di server sana teman UPA, maka saya harus ganti ke teman UPA di sini. Nah, jadi satu jaringan Bapak Ibu. Oke, saya harus ganti teman UPA. Nah, sudah connect ke teman UPA. Oke, jadi harus ke teman UPA. Tidak boleh connect kalau tidak satu server. Ini tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Saya tidak berani, saya selama bekerja Dapodik, saya tidak pernah, jarang sekali saya pakai pihak-pihak ketiga. Karena pihak ketiga itu kalau tidak berbayar, pasti di-errorkan Bapak Ibu. Pasti. Ya, memang kasih dulu pancingan. Kasih dulu dia, oh enak dia rasa kerja di rumah. Ya, mereka merasakan itu luar biasa bisa kerja di rumah kita. Ya, pernah juga saya dapat ada satu sekolah membeli aplikasi pihak ketiga. Nah, pas beli aplikasi nanti di Desember baru ditemukan. Bapak menggunakan dana bos membeli aplikasi dan alhasil pengembalian sebanyak 6 juta. Karena kenapa? 1.500.000 per triwulan. Pas terakhir, pemeriksa terakhir menemukan ada ahli IT. Pemeriksa ahli IT dikumpullah, dipanggillah kepala sekolahnya. Kenapa kami beli aplikasi? Nah, begini. Kenapa kami beli? Nah, ada yang gratis. Nah, kan gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi kita cari pakai yang gratis ini, Bapak Ibu. Itu 192.168 diketikkan di atas titik berapa tadi? 8.1.8 ya. Kemudian titik 2, ini laptop guru ya. 8353. Oke, Cami. Kita cek. Saya cek dulu. Jangan sampai salah.
853. Oh, sorry. 8535. Nah, di mana lihat ini Bapak Ibu? Di laptopnya operator tak. Jadi jangan tidak sama semua. Ya, jangan Ki catat ini karena ini beda. Tadi langkah-langkahnya sudah kita berikan. Langkah-langkahnya sudah kita berikan sepenuhnya. Kalau ada yang mau diulangi nanti silakan kunjungi YouTube yang akan kita berikan link upload link rekaman ini kita lihat di sana Bapak Ibu. Silakan enter. Nah, sekarang sudah terbuka. Padahal saya tidak install Dapodik dari SD apa ini Impress kamu baru di sini, tapi dia bisa membuka. Nah, jadi usernya tadi ingat, tanya ke operatornya. Tolong user saya. Oke, nanti operator yang kasih ki Bapak Ibu. Usernya adalah saya coba untuk yang honor, yang yang PNS ya. 1987 0428 2010 01 1 username-nya. Kemudian passwordnya tadi adalah @dikdasman 123456 bintang. Nih, ini ya. Silakan di chat, di foto juga boleh, tidak apa-apa karena ini tidak apa-apa Bapak Ibu semuanya punya password begitu. Oke, kecuali kan tadi tidak bisa connect. Nah, ini dengan syarat guru nanti bisa membuka kalau laptopnya operator itu menyala di kantor. Di mana dia? Artinya satu jaringan. Kalau contoh di kantor tak di ruangan kelasnya operator itu ya usahakan telepon dulu. Oh, kasih menyala dulu. Saya mau impor data. Pak operator tolong dinyalain saya mau input data saya input nilai dulu. Pak operator tolong dinyalain saya mau impor yang sudah saya kerja Excelnya tadi malam. Ya, toh? Nah, jadi tinggal menyalakan dan operator juga usahakan kalau tidak ada di kerjaan ya pagi kasih menyala saja mi laptop tak. Login key era porta karena teman-teman guru mau menginput nilai apalagi ini kan cuma berapa minggu, cuma 2 minggu ya. Tidak setiap hari juga Bapak Ibu, setiap semester itu saja ya. Ya, ini sudah klik semesternya, pilih semesternya, kemudian masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini kalau sukses begini bahagia di hati Bapak Ibu ya. Ini laptop lain Bapak Ibu ya, tempati. Oke, sukses. Nah, cungkingnya semua. Nah, ini di laptop lain menggunakan Chrome, tapi alamat IP address-nya sama yang terkoneksi di Dapodik. Dengan catatan Bapak Ibu, untuk laptop operator sekolah jangan usahakan sleep-nya bisa di setel sampai 5 jam lah Bapak Ibu. Kita masuk jam jam 8, jam 7.30, jam 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12 ya, 5 jam diusahakan menyala Bapak Ibu. Bisa juga slip layar, tapi kalau bisa slip layarnya saja yang slip. Tapi di prosesornya dan sebagainya yang bekerja jangan di slip Bapak Ibu. Karena ada dua settingan slip di situ, operator pasti tahu. Ada dua settingan slip. Ya, settingan pertama dalam dalam kondisi dicolok, kemudian layarnya saja yang mati kah? Atau harddisknya juga mati. Nah, itu. Apakah harddisknya saja mati atau layarnya saja yang mati? Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tinggal memilih. Tapi kalau saya nyalain saja 5 jam, dalam waktu 5 jam itu sampai jam 12 pulang. Ya, kita tinggal ambil laptop pulang. Nanti besok lagi bekerja, nggak usah bawa ke rumah. Ya, contoh ya. Ya, jadi nyalain lagi besok. Nanti teman-teman guru tinggal mengetik alamat IP address yang diberikan oleh operator kita, ya. Lalu kita enter, masukkan user passwordnya, aman. Dengan catatan satu, satu jaringan ya, jangan beda jaringan, jangan sampai ada mau pakai hotspot HP. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak boleh. Ya, kalau di sekolah pakai WiFi, maka si operator menggunakan WiFi sekolah dengan kode SDN bla bla bla. Kita juga pakai WiFi itu. Atau boleh pakai hotspot HP operator. Nanti kita connect-nya juga di hotspot HP operator. Ya, seperti itu. Jadi namanya satu jaringan. Ya. Oke, juga bisa dibuka di laptop di HP Bapak Ibu. Tinggal ketik tadi 192. Nah, ini khusus di sini ya, bukan di tempat tak. Nanti di tempat tak kita sendiri yang setting Bapak Ibu sama operator tak. 168.1.8 bisa mau mengisi di HP-nya titik 2 8535 8535. Nah, saya enter ya. Ini kelihatan ya Bapak Ibu di
di HP-nya nih. Nah, oke. Ini kenapa tidak muncul? Karena saya tidak menggunakan hotspot teman UPA. Yang ada adalah teman AIS. Jadi saya ganti menjadi teman UPA lagi. Ya, betul. Nah, B177. Ya, saya ganti dulu menjadi masuk ke jaringannya teman UPA. Karena tadi saya tidak pakai teman UPA, maka saya tidak bisa mengakses Elapor. Tapi kalau saya sudah pakai teman UPA, nah saya kembali ke Chrome-nya. Nih, oke, saya kembali ketik 192.168. Nah, terbuka Bapak Ibu. Nih di HP. Oke, ini kenapa tidak kelihatan ini? Oke, ini ya kelihatan ya. Nah, di HP bisa mengisi Bapak Ibu. Boleh. Silakan. Nih di handphonenya. Oke, di handphone dengan catatan tadi, ingat servernya menyala, kemudian satu jaringan. Menggunakan Chrome atau Mozilla. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke gurunya. Pengisian gurunya ya Bapak Ibu ya. Ini login guru yang sekarang dibagikan adalah login guru Bapak Ibu. Saya bagikan sekarang ini adalah login guru. Kita jangan langsung lompat-lompat Bapak Ibu. Lihat dulu namanya di samping Bapak Ibu ini ya. Nama gurunya adalah Hasni. Nah, jadi dia guru. Tadi kan login administrator ya. Nah, ini ada laptop dua, laptop yang saya pakai nih Bapak Ibu, luar biasa. Ini kelihatan semua. Oke, di sini selamat datang di halaman guru dan wali aplikasi Rapor SD. Ada satu rombel, 8 siswa, 8 mapel, 8 pembelajaran. Ekskulnya nol, peserta ekskul nol. Jadi nanti ekskulnya bisa ditambahkan di Dapodik, ya Bapak Ibu, supaya bisa masuk. Tapi kalau memang ini kan statusnya standarnya adalah dilaksanakan tanpa ekskul dulu sebentar. Profil. Nah, kita klik profil. Untuk guru ini ya Bapak Ibu, ya, guru Bapak Ibu guru silakan perhatikan kalau sudah nanti diberikan akses oleh operatornya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengubah profil, ubah passwordnya, jangan sampai ada yang ganggu password tak, karena nak tahu nanti nipta, nak tahu password tak, bisa diubah di sini passwordnya. Oke, ubah password supaya tidak ada yang ganggu-ganggu, karena kadang juga ada yang mengganggu, tapi mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu di antara kita. Ya, oke. Lanjut, ketik, pilih gambar. Mau dikasih foto cantik-cantik Bapak Ibu. Seperti foto ini. Nah, tinggal kita klik saja. Kemudian kita upload foto. Contoh ya. Nah, kalau dia mungkin ukuran maksimalnya ya. Ini hati-hati. Ukuran maksimal harus 1 MB. Ya, karena terlalu besar tadi, maka saya ganti menggunakan foto yang lain. Mudah-mudahan ada fotoku yang 1 MB. Foto, nih. Diganti dengan foto, upload foto. Nah, sudah. Oke. Nah, nanti disuruh ganti orangnya ini, Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Lanjut. Setelah diganti, nah nanti kita lihat di login operator lagi. Apakah sudah masuk dalam tidak atau tidak. Ini di tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Klik tujuan pembelajaran, Bapak Ibu masukkan semua tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu miliki. Di sini ada berapa mapel yang muncul. Ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, muatan lokal bahasa daerah, matematika umum, IPAS, dan seni budaya. Kalau sudah cocok, lanjutkan. Kalau belum, hubungi operatornya. Nanti operatornya yang tambahkan. Kalau ini kan sudah masuk umum ya, sudah ada Pancasila. Kemudian bahasa Inggris. Kemarin ada yang bilang, Pak, saya mau tambah bahasa Inggris di kelas 1. Bapak Ibu, lihat ki dulu, tahu apa peraturan. Ada gak bahasa Inggris di kelas 1? Nah, tidak ada ya. Tapi bahasa Inggris hanya mulai dari kelas 3. Jangan minta mau bahasa Inggris di kelas 1. Meskipun bilang, mau tahu sekolah aku, mau sekolah tapi melanggar keaturan. Kalau melanggar keaturan, berarti ini juga era porta sesuai dengan aturan pusat, melanggar tunggi. Berarti tidak bisa memang. Nah, kan begitu ya. Kemudian bahasa Inggris, muatan lokal bahasa daerah ada. Kemudian matematika umum, ilmu pengetahuan alam, IPAS, tinggal kita klik klik mata pelajarannya. Nah, akan muncul gambaran fitur seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Ingat, di sini bisa diimport, bisa juga ditambah langsung. Oke, untuk menambah langsung di aplikasi, kita tinggal klik tambah atau edit TP.
Pilih tingkatnya kelas satu atau kelas 2, kelas 3 atau kelas 6, fase apa, fase A, semester berapa, semester satu, tujuan pembelajaran. Ini tujuan bisa kita copy dari Excel. Saya cari dulu, Bapak Ibu ya. Tunggu, saya cari dulu. Kita cari dulu contoh TP ya, Bapak Ibu. Saya cari dulu contoh TP. Ini contoh TP-nya ini jangan mengatakan bahwa contoh TP-nya ini salah dan sebagainya, Bapak Ibu. Namanya contoh, ya. Oke. Kalau contoh ya contoh. Ya, ini belum tentu juga sesuai dengan CP terbaru. Ada CP ada CP 046, ada CP 032 yang lama, CP yang terbaru itu 046 Bapak Ibu. Ya, jadi untuk menentukan TP sudah kita upload tutorialnya di grup Guperto. Bapak Ibu silakan nanti download caranya karena TP kan sebenarnya di awal semester ya disusun, bukan di saat ini. Nah, jadi kita tidak bahas itu karena di pertemuan sebelumnya di Guperto itu sudah membahas bagaimana menentukan sebuah TP, bagaimana menentukan sebuah eh, menurunkan CP dan melahirkan sebuah TP ya seperti itu. Jadi ingat Bapak Ibu, taruh contoh ini TP untuk kelas satu, contoh ya, contoh Bapak Ibu, ini contoh. Bapak Ibu nanti lihat kalau bilang ini masih CP lama, ini kan contoh. Kita kan ini bukan pada CP tapi berada pada materi erapor. Nah, nih. Nah, jadi kita tinggal lihat TP satunya ini bisa di copy, kan enak toh? Nah, kemudian di paste di erapor. Nah, ini jangan lupa pada saat di paste ini kasih sambung di atas. Nah, yang itu simpan. Di setelah itu disimpan ya, ada simpannya bawah. Ini simpan data. Oke, Bapak Ibu. Setelah berhasil menyimpan data tujuan, nah di sini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Saya perlihatkan dulu karena tampilannya belum kembali ke aplikasi ini. Oke, ini kan tadi sudah di copy dipaste ke sini Bapak Ibu. Ya. Oke, setelah dipaste ke sini, kita lihat lagi. Nah, kemudian TP kedua dan seterusnya. Ini kelas satu, contoh kelas satu dan fase A. Karena kalau di TP itu Bapak Ibu, kita sama-sama ketahui, itu dibuat oleh satu fase ya. Dibuat oleh satu fase, fase A, kelas satu dan kelas 2 itu duduk bersama. Kemudian menentukan sebuah TP dengan KKOS, kata kerja personal. Kemudian selanjutnya dari urutan itu belum diurut, nanti kita diskusi lagi dengan kelas guru wali kelas satu dan 2 menemukan yang mana didahulukan ya. Apakah ini dulu yang lebih agak mudah kita bawa ke kelas satu, yang rumit-rumit sedikit itu kita bawa ke kelas 2. Kan begitu ya, Bapak Ibu ya. Ada jenjangnya sehingga dikatakan fase. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini setelah disimpan akan muncul di sini nama berhasil disimpan. Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kalau di edit TP ini harus diusahakan selesai semua ya Bapak Ibu ya. Diusahakan semuanya sudah masuk di TP-nya. Atau ini secara langsung. Jika kita ingin mengisi secara langsung. Atau menggunakan ekspor impor. Nah, jika kita ingin mengimpor, klik download format. Ya, klik impor, klik download format import. Kita tunggu. Ingat, kalau muncul seperti ini, usahakan dia adalah keep. Jangan tidak diklik keep-nya, harus keep. Nah, setelah itu kita buka. Nah, di sini akan muncul, ini dihapus dulu. Nah, ingat Bapak Ibu, nama file jangan diubah ya. Ya, setelah diimport seperti yang ada di layar Bapak Ibu, itu akan muncul seperti ini. Nah, diimpor ini Ibu Bapak tolong untuk dinormalkan ya. Seharusnya dia namanya begini, seperti di bawah ini. Dihapus, kemudian kita usahakan ini ganti namanya, nomor satunya dihilangkan.
Oke, ini diklik dua kali Bapak Ibu. Jangan diganti namanya ya Bapak Ibu ya. Tolong jangan diganti namanya. Oke. Kemudian nama filenya tidak diganti, jangan diganti juga. Oh, sorry. Oke, saya share screen lagi. Nih, ini hasil impornya. Ini hasil eh, apa impor download format import ya. Di sini nomor satu tujuan pembelajarannya maksimal 100 karakter. Jadi tidak boleh lebih 100 karakter ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tingkat kita pilih tingkat satu, nggak bisa tingkat satu. Ini mungkin tidak bisa di kalau di share screen ya. Saya cek dulu, buka di halaman ini. Oke, saya kembali menyatakan, nih Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu pada saat muncul enable, ya itu harus diaktifkan enable-nya ya Bapak Ibu. Di sini ada kelas satu, kemudian fase. Nah ini tidak bisa diedit karena ada tadi enable yang kuning di sini ya. Ada kuning muncul di sini itu enable, klik enable. Nanti bisa diedit kalau dia enable ya. Ya, oke satu, kemudian saya akan ambil fase sampai 10. Contoh ya, contoh Bapak Ibu ya. Oke, itu. Oke, setelah kita temukan seperti ini, ya kita tinggal Ctrl S, save. Oke, kita kembali ke aplikasinya. Ya, nah ini seperti ini kita tinggal choose file, download, kemudian kita pilih, jangan mengubah nama ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita import, import TP, berhasil. Ya, ini berhasil. Sekarang kita ke input nilai rapor. Kelas 6. Mohon maaf, ini kelas 6 ya. Tadi kelas satu jadi praktik itu kelas satu. Jadi masuknya di kelas satu Bapak Ibu. Jadi harusnya tadi kita ambil yang kelas 6 ya. Kita pilih kelas 6 di input apa nih? Tujuan pembelajaran. Jadi ingat bahwa kita harus kalau contoh kita edit di sini pilih tingkat 6 ya, kita ulangi dulu fase C. Kemudian semester satu kita paste di sini. Karena tadi saya cek belum muncul. Oke, kita simpan data. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa tidak muncul tadi? Karena guru ini kelas 6. Jadi kita target kita tesnya tadi di kelas satu. Ya, jadi kita coba lagi import. Import dia dari kelas 6 kita ganti tadi kelas 6 coba ya. Ini masih tingkat kelas satu ya, tapi saya coba ubah tadi tingkatnya, fasenya karena dia tidak akan muncul kalau bukan sesuai kelasnya. Jadi diusahakan sesuai dengan kelasnya. Kita lihat. Nah, meskipun TP-nya kelas satu, ya TP-nya kelas satu, kita coba import. Apakah benar? Nah, bisa juga dihapus Bapak Ibu. Ini kita hapus dulu. Kita kembali ke tujuan pembelajaran. Klik. Kemudian kita pilih mapelnya. Kemudian ini dihapus. Bisa dihapus Bapak Ibu di TP-nya. Nah, baru satu yang masuk. Nah, sekarang kita coba impor ya. Tadi kan makanya ini teknik ekspor impor ini Bapak Ibu. Pada saat kita mau kerjakan di rumah nanti. Semua file Excel-nya kita simpan, kita download formatnya, semua mapel. Kemudian kita setelah jadi maka modelnya seperti ini. Ini satu untuk yang PKN. Ingat Bapak Ibu, jangan lalu jangan ganti
nama file ya. Nama file ini jangan diganti, kemudian format di dalam jangan diganti. Ya, jadi kita klik 2 kali, sudah masuk begini, kita import. Nah, ini kalau kita ingin kerja di rumah, Bapak Ibu ini sudah masuk semua. Oke, ya. Oke. Ini untuk kelas ini maaf ya Bapak Ibu, ini kelas 6 tapi TP-nya kelas 1. Jadi mau maaf ini cuman uji coba, kita kita baru tes-tes dulu. Nah, setelah itu selesai PKN, kita masuk ke bahasa Indonesia. Terkait tentang impor TP-nya ini Bapak Ibu disesuaikan dengan kemampuan sekolahnya Bapak Ibu ya, di kemampuan apa sesuai dengan programnya. Karena kita tidak bahas program di sini, ada yang mengatakan bahwa apakah bisa dikerucutkan boleh, digabung-gabung boleh. Yang penting dia tujuannya sama, arahnya ke kakak kakak ke kata kerja personalnya itu ke tujuan pembelajarannya itu sama, yaitu meskipun dirangkum dari satu TP digabungkan perbabnya dan sebagainya ya silakan bahasa Indonesia dan seterusnya. Sekarang kita ke input nilai. Ya, jadi ingat Bapak Ibu kami kembali mengingatkan taruh contoh kita mau kerja di rumah. Ini tinggal kita download formatnya menggunakan import TP, download format. Tadi kan PKN, sekarang saya pilih bahasa Indonesia, download lagi format bahasa Indonesia. Nah, setelah itu keep-nya jangan lupa diklik keep. Ya, jangan lupa diklik ya. Nah, ini untuk format bahasa Indonesia, formatnya adalah F underscore TP underscore bahasa Indonesia tanpa spasi atau spasinya di depan. Nah, tinggal kita buka. Jangan lupa pada saat dibuka, Bapak Ibu, ini enable editing. Sorry, nggak kelihatan ya. Ya, ya, nih pada saat kita sudah mendownload dia dan membukanya, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nih ya. Oke, tampilannya seperti ini. Pada saat kita buka ini bahasa Indonesia, tadi kan PKN sudah selesai. Bahasa Indonesia, kita klik ini enable editing. Kalau nggak diklik nanti nggak bisa diedit. Kita klik enable editing. Nah, kita pilih fase 6. Kenapa? Karena yang saya buka ini kelas 6. Jadi harus fase 6, apa kelas 6 fase C. Nah, dia adalah fase C. Kemudian semester 1. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya tinggal copy paste masuk ya. Copy paste. Ya, saya coba ambil untuk kelas 6. Saya cari dulu kelas 6 mata pelajaran bahasa Indonesia. TP. Nah, ini masih kosong ya. Kelas 6 masih kosong TP-nya. Tinggal di copy atau saya ambil di kelas 5. Contoh saja, PP untuk kelas 5 disesuaikan di Bapak Ibu ya. Kalau ada sumber yang kita dapat, sesuaikan Ki eh, dengan yang ada di sekolah. Ini tinggal copy paste. Nah, ini copy paste. Nah, sudah tercopy paste dan ini juga copy paste boleh. Ini tidak mengganggu format Bapak Ibu. Yang penting kita ambil yang dari situ. Nah, sekarang tinggal Ctrl S. Oke, bahasa Indonesia ini kelas 5 ya Bapak Ibu, bukan kelas 6. Isinya, tapi saya impornya kelas 6. Oke, tutup. Setelah ditutup, kita upload, import ke aplikasi lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang saya sudah berada di importnya. Nah, saya klik choose file, bahasa Indonesia, kemudian import. Nah, kalau sudah punya data TP luar biasa Bapak Ibu ya, langsung masuk. Oke, itu untuk mengisi tujuan pembelajaran. Sekarang kita ke input nilai, ada 2, input nilai rapor dan import juga ada. Nah, input kita input langsung, kita pilih kelas 6, kemudian mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini sudah ada masuk TP yang diukur, kita tinggal checklist TP yang sesuai dengan kemampuannya. Kita berikan nilai input ini secara manual ya Bapak Ibu. Ya, kita checklist yang sesuai dengan yang kita sudah programkan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dia perlu peningkatan, perlu sudah diukur tercapai optimal atau perlu peningkatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi semuanya kan yang tahu itu wali kelasnya Bapak Ibu. Si anak ini bisa ini nilainya berapa? Kalau contoh kasih nilai 85 dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, seperti itu. Lihat dan edit deskripsi. Nah, muncullah sebuah deskripsinya. Di sini nanti kita akan bisa lihat setelah kita menyimpan nilainya, Bapak Ibu. Oke.
simpan data, kemudian ada import. Kalau kita mau menggunakan import, kita ambil lagi formatnya, pilih kelas, pilih mata pelajarannya, download format nilai. Ini untuk format nilai. Kita lihat, ini beda ya, beda antara format TP dengan format nilai. Format TP tulisannya TP nilai dengan nilai. Oke, saya share screen lagi. Dia tulis share screen-nya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya sudah mendownload format nilai. Jadi modelnya seperti yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Di layar laptop. Nah, beda kita jangan lupa enable editing tetap kita klik jangan lupa ya. Jangan ubah namanya, tetap seperti ini. Kemudian di sini ada nama, jangan juga edit ini Bapak Ibu, enggak boleh diedit ya. Sekarang masukkan nilai rapor, masukkan angka nilai 1 sampai 100, taruh contoh 85. Ini saya kasih semua 85, contoh ya Bapak Ibu. Oke, kenapa tidak valid? Sebentar dilihat. Keterangannya TP61 menunjukkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Tingkat TP-nya tercapai atau tidak dan sebagainya ya. Oke, di sini Bapak Ibu di di atas TP-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau T itu adalah dicapai ya dengan sangat optimal. R sama dengan TP masih perlu peningkatan. Kalau kita pilih R berarti TP masih perlu peningkatan. T TP-nya dicapai dengan sangat optimal. R perlu peningkatan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau dia T berarti T-nya semua kita berikan. Oke, ini nih kok tidak valid ya. Ya, kita baca petunjuk. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu dibaca petunjuk. Nilai Jika nilai rapor ini catatan validasi. Nanti ketika dia menyatakan bahwa validasinya tidak valid, catatannya ada di bawah sini Bapak Ibu. Kalau validasinya tidak valid, ini keterangan TP611 menunjukkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila terhadap diri sendiri. TP612 mengidentifikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai Pancasila. 613 menggabungkan kata-kata menjadi kalimat sesuai nilai Pancasila dan seterusnya. Catatan validasi, jika nilai rapor siswa kurang dari 100, silakan dipilih tujuan pembelajaran mana saja yang masih perlu peningkatan, minimal 1. Jadi, kalau nilainya kurang dari 100, silakan dipilih tujuan pembelajaran mana saja yang masih perlu peningkatan, minimal 1. Jadi, kita pilih salah satunya saja, tujuan pembelajaran yang minimal 1 ya Bapak Ibu. Oke, kalau dia kurang dari 100, selain memilih tujuan pembelajaran yang masih perlu peningkatan, pilih juga tujuan pembelajaran mana saja sudah dicapai dengan sangat optimal, minimal 1. Tapi ada juga yang R. Oke, harus ada salah satunya T atau R, itu maksudnya dia. Kalau dia di bawah 100, Bapak Ibu ya. Nah, jadi nilainya valid, seperti itu. Kita baca kembali, selain memilih tujuan pembelajaran yang masih perlu peningkatan, pilih juga tujuan pembelajaran yang mana saja sudah mencapai sangat optimal, sudah dicapai optimal minimal 1. Jadi kalau sudah ada T-nya salah satu itu di bawah 100, harus ada juga R salah satunya Bapak Ibu. Jadi seperti itu, minimal 1 ya, minimal berarti bisa lebih. Kemudian tidak mesti semua tujuan pelajaran yang harus dipilih. Minimal pilih satu yang paling optimal dan satu yang paling minimal. Jadi dengan nilai 85 itu tidak mengharuskan kita semuanya adalah R. Pilih salah satunya saja Bapak Ibu. Taruh contoh si anak ini Alfian nih, kasih dia menunjukkan sikap
sikap sesuai dengan nilai Pancasila terhadap dirinya sendiri. Taruhlah contoh anaknya itu rajin, mendengar gurunya, maka dia bisa T. Nah, tidak dia ini tidak bisa valid kalau tidak ada R-nya. Jadi ada kekurangan yang perlu kita lihat. Dia mana di sini mengungkapkan, menghubungkan simbol-simbol, menunjukkan sikap kerjasama, menerima saran, mengidentifikasi nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari, menceritakan. Nah, kalau contoh dia menceritakan agak lemah, jadi diberikanlah dia perlu R. Maka inilah dikatakan valid. Jadi salah satunya minimal satu. Yang lainnya bisa kita tambahkan mau TPD dan T, kemudian R-nya juga. Yang penting salah satunya ada T, ada R. Seperti itu dia pasti valid. Ini seperti ini ya. Nah, kemudian semuanya tinggal dipastekan dipastekan. Contoh untuk memvalidkan validasi nilai. Nanti valid ya. Kalau contoh seperti ini. Ini contoh ya Bapak Ibu, Jangki. Ambil kalau Jangki juga jadikan sebagai apa dinilai tak, tapi ini contoh. Nah, setelah itu kita silakan simpan Bapak Ibu. Nah, setelah disimpan, kita kembali ke rapornya lagi Bapak Ibu ya. Kita kembali ke rapornya. Nah, ini ini kita sudah masuk nilai, kita pilih nilai. Jangan pilih TP, tapi nilai. Ini nilai kelas 6 untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kita impor. Oke, berhasil. Nah, oke, berhasil nilai diimpor. Kita lihat nilai yang tersimpan, cek nilai rapor. Sekarang nilai rapor untuk kelas 6, pilih mata pelajaran PKN. Alhamdulillah, nilai sudah masuk Bapak Ibu. Tinggal kita menunggu. Ya, deskripsinya kita cek lagi. Kelas 6, kemudian PKN tadi sudah diisi, inilah deskripsinya. Alpiani kasih, NISN bla bla bla, NIS bla bla bla, mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam hal menunjukkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila terhadap dirinya sendiri. Ini sudah hampir selesai untuk satu mata pelajaran. Ini agak rampung karena bisa di copy paste Bapak Ibu ya. Kemudian bisa diimpor oleh guru. Masuk nanti kita cek di login sekolah ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke sebelah nanti di sekolahnya, di login sekolah apakah ini tersimpan atau tidak. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Sebentar kita akan lihat. Oke, lanjut cek penilaian. Kita selesaikan dulu semua ini di aplikasi. Sudah selesai status penilaian. Nah, data kosong jangan dulu Bapak Ibu. Capaian capaian nilai rapor untuk mapel PKN. Nah, nilai rapornya, perkembangan nilai rapor, perkembangan deskripsi. Ini sudah ada perkembangan nilai rapor, nilai semester 1, semester 2 dan sebagainya. Ini sudah siap untuk disatukan nantinya. Oke, grafik nilai rapor. Ini kalau sudah selesai semua baru bisa kita cek-cek ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang belum selesai nanti kita lihat. Kita lihat Alpianikasi untuk nilai PKN. Ya sudah ada masuk di grafiknya di semester 11. Berarti tadi capaian nilai rapor bisa dilihat di semester 11-nya si anak tersebut Bapak Ibu. Oke, perkembangan nilai semester 11 ya, nilai rata-rata. Ini masih kosong tapi deskripsi lapor ya ini juga nanti akan masuk kalau sudah dimasukkan Bapak. Ini sudah tersimpan nilainya. Kita lihat kelas 6 atas ini mata pelajaran PKN. Oke, ini sudah karena saya sudah checklist, dia terpakai untuk semua. Saya impornya kemana? Nah, ini hasilnya dari mana? Ini hasil dari nilai impor yang saya masukkan di Excel tadi. Jadi jangan bilang ini harus online semua, tidak Bapak Ibu. Bisa diimpor pada saat Bapak Ibu sudah berada di sekolah dengan catatan mengcall operator. Operator, nyalakan dulu. Saya mau impor. Kan begitu ya? Oke, jadi ataukah kalau contoh ada kesibukan dari operator, ya bisa amanahkan satu orang di kantor atau di teman gurunya. Ini dinyalakan besok karena ada yang menginput nilai. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Supaya nanti pada saat dicetak, cetaknya nanti ya cetak rapor ini di sini kelas 6 bisa dicetak Bapak Ibu. Ledger nilai, download ledger semester ini. Ada download nilai rapor ini. Nah, kita gunakan ukuran kertasnya juga sudah ada ya. Pilih wali kelas 6.
Ini halaman satu, kemudian kita cetak, cetak langsung rapor, ya. Nah, gagal membuat rapor lengkapi referensi tanggal cetak. Jadi harus bikin lagi tanggal cetaknya. Ya, tadi kan ada tanggal cetak ya, Bu ya. Di sini, di mana tadi itu yang tanggal cetak, ya, di login operator ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin seperti itu. Nah, ini pilih kelas, tanda tangannya, isi tanda tangan. Oke, mau kita tanda tangan juga boleh, tidak isi tanda tangan, tanpa tanda tangan boleh. Ini untuk cetak nanti. Ya, oke, ini sudah cetak satu-satu juga boleh. Harus punya tanggal dulu Bapak Ibu ya. Jadi jangan dulu, karena tadi kan kita sudah bahas di mana posisi tanggalnya. Kayaknya di mana ini? Di login operator ya Bapak Ibu. Saya lupa tadi, tapi sepertinya di apa ini? Di login operator. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita kembali ke sekolahnya nih. Sudah kelihatan, sudah dikerjakan, persennya berapa, berapa orang ini persen progresnya, berapa orang yang sudah diisi, kemudian update data kelengkapan di kelas itu sudah berapa orang yang diisi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nanti saya stop dulu lagi. Kita kembali ke login sekolah. Dikasih lewat dulu asan ya Bapak Ibu ya. Oke, tanggal rapor itu ada di login operator sekolah Bapak Ibu. Kita dengarkan asan dulu. Oke, baik Bapak Ibu, setelah kita eh, mendengarkan azan asar, ya baik yang mau asar dulu silakan, sholat asar dulu silakan. Bapak Ibu, nanti kita akan usahakan ini setengah jam lagi kita selesaikan karena rencananya tadi tanggal jam 5 tapi enggak, mungkin tidak sempat waktunya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya share screen dulu. Nah, sebelum mencetak, Bapak Ibu wajib mengisi tanggal ya. Di login sekolah ini kita masuk ke login sekolah lagi. Operator sekolah wajib mengisi tanggal rapor. Nah, sekarang sudah ada terisi tanggalnya, ya. Sudah ada terisi tanggal. Kita coba-coba mencetak lagi dulu di login sekolah. Karena sudah terisi tanggalnya, jadi kita coba cetak di sini. Cetak, ya. Ini
Nama wali kelas, tanpa tanda tangan, isi nama wali kelas, pilih wali kelas 6. Nah, ini sekarang saya cetak. Nah, tampilkan pada siswa. Sudah ditampilkan, bisa disembunyikan. Jadi kalau misalkan siswa mau lihat, bisa. Ya, silakan cek, cek rapornya, keep. Nah, rapornya sudah muncul, tapi ini masih kosong. Karena kenapa? Saya baru hanya menyelesaikan, eh, saya baru menyelesaikan ininya. Saya baru menyelesaikan PKN-nya, maka nilainya masih kosong seperti itu. Tapi ini formatnya yang tampil, Bapak Ibu. Nah, usahakan semua selesai baru Bapak Ibu mencetak ya. Ya, ini kenapa enggak dicetak? Enggak tercetak semua karena Bapak Ibu saya belum menyelesaikan semuanya. Oke, nanti tinggal menunggu Bapak Ibu untuk menyelesaikan semuanya. Ini di sini juga dicetak. Oke, jadi Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini halaman depannya. Oke, jadi namanya rapornya sudah jadi. Ini sudah jadi semua Bapak Ibu. Woi, luar biasa keren. Ini ya, halaman depannya. Ini pelengkap halaman depan. Jadi tidak pusing lagi cari aplikasi rapor rapor di mana. Ini sudah terkoneksi langsung dari pusat Bapak Ibu ya. Nah, kita cek lagi status penilaian, capai nilai rapor. Oke, pendidikan Pancasila. Oke, ini Bapak Ibu, kita memang sementara masih mengikuti perkembangan dari rapor, tapi ini sudah agak mending karena saya pernah menggunakan, hanya saja pada saat itu ada error-errornya memang. Tapi sekarang saya lihat eh, sudah sudah tidak terlalu ini ya, banyak errornya. Oke, input cetak nilai. Hmm, Kita lihat dulu Bapak Ibu. Hmm, oke. Ini nilai rapornya belum selesai karena saya belum selesai isi nilainya semua Bapak Ibu, di dalam ya. Jadi makanya nilai rapor tadi masih kosong karena saya belum bisa menilai, belum selesai penilaian. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, tampilannya seperti ini. Saya belum menilai ya Bapak Ibu ya. Cetak langsung rapor. Nih, belum terisi nilainya karena saya belum kirim ke Dapodik dan sebagainya. Jadi nanti selesai penilaian Bapak Ibu baru kita melakukan cetak nilai ya Bapak Ibu. Ini input nilai, nilainya belum selesai juga. Ya, seperti ini. Kemudian nilai tersimpan. Ini login guru ya Bapak Ibu ya. Ini, kemudian deskripsinya bisa dicek juga dulu. Ini belum masuk semua karena kenapa? Karena masih ada yang belum saya isi tadi ya. Ya, jadi silakan diselesaikan dulu semua nilainya agar supaya penilaian ini bisa berjalan maksimal mungkin. Oke, jadi kita login ke sekolah ya Bapak Bu untuk sampai di sini dulu. Kita login ke sekolah karena kenapa? Karena di sini nilainya belum masuk semua. Jadi kita ke login sekolah untuk mengecek. Nah, untuk login sekolah ini ada cetak nilai ya, ada pelengkap rapor kelas 6.
Ya, sama tampilannya dengan guru tadi Bapak Ibu. Jadi bisa diklik download warna biru ini, bisa dibuka ini halamannya, depan, kemudian halaman kedua identitas, fotonya kalau sudah ada fotonya nanti, kemudian tinggal tinggal melihat ya. Lanjut, ini kalau mau ditampilkan ke siswanya, ditampilkan, sembunyikan semua, jadi siswa tidak bisa lihat kalau disembunyikan ya, Bapak Ibu ya. Oke, nilai rapor. Oh, jadi dia nilainya masuk ya Bapak Ibu ya. Ada ya. Ya, yang saya kerjakan di login sekolah di guru tadi ada. Cuma dia kosong di sini, 85 tadi. Ya, mungkin nanti selesai semua diselesaikan baru dikerjakan baru bisa mencetak gitu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin seperti itu yang sempat kami sampaikan terkait tentang rapor ini. Silakan Bapak Ibu mengisi nilainya, mengerjakan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Namun kita cek dulu Bapak Ibu ya, data referensi, data mata pelajaran, data pembelajaran, kelompok mapel. Ini data-data jadi sini kalau di status penilaian gitu ya. Status penilaian, kita lihat kelasnya. Nah, ini oke. Ini sudah terbaca nilai rapornya ada 8 data, deskripsinya ada 8 data. Nah, jadi statistik nilai rapor di kelas tadi saya kerjakan kelas 6 ya. Ini login login operator. Tadi login anu kan tidak ada statistik penilaian. Ini login operator, tinggal memantau ya dengan perkembangan nilai kelas 6. Jadi di login operator itu bisa melihat perkembangan nilai dari teman-teman dan anak-anak didik kita. Ini ada kosong. Saya sudah mengisi tadi sebagian. Ya, pelengkap rapor dan nilai rapor. Nah, ini nilai rapornya untuk dicetak Bapak Ibu. Kelas 6. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini generate rapor kelas 1 ini. Ya, berhasil di generate. Nah, ini semuanya nanti muncul. Nah, nanti kita usahakan generate kalau sudah terisi semua nilainya Bapak Ibu. Jadi, seperti itu. Oke, mungkin Bapak Ibu seperti itu yang sempat kami sampaikan. Karena waktu juga sudah eh, sholat waktu sholat asar. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang belum bisa koneksi, belum bisa menjalankan atau bagaimana. Yang jelas kuncinya ada di firewall Bapak Ibu. Ya, kita sedikit membuka panduan juga Bapak Ibu. Setelah mengisi syarat dicetaknya bagaimana? Ya Bapak Ibu ya, karena cetak sudah tadi kelihatan, kita bisa mencetak dengan catatan Bapak Ibu, semua data sudah kita isi. Ya, ini sudah aktif. Ya, bisa lihat panduan, semua hapus data, import TP-nya, tambah TP-nya tadi sudah kita bahaskan. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, input nilai.
Ini ya, sudah tadi kita jelaskan juga semua. Ini di input nilai ini, ya, tujuan membuatkan deskripsi ketercapaian kompetensi ini tujuannya, ya, yang mana di ingin di checklist ketercapaian dari siswa kita. Melalui proses input ini, maka nilai rapor akan disimpan dan deskripsi capaian tinggi dan capaian rendah akan digenerasi secara otomatis. Nah, kemudian lihat dan di deskripsi kalau ingin di deskripsi ini, kalau mau edit boleh, ya, deskripsinya boleh diedit. Kemudian lihat langsung input nilai rapor setelah kita lihat, berarti input nilai rapor itu bisa di apa, bisa di impor ya, sama tadi penjelasan kami bisa diimpor. Ini catatannya, cara-caranya. Kemudian setelah diimpor, nih, oke, input lagi nilai P3 atau profil pelajar Pancasila atau DPL ya. Yang DPL itu wajib diinput Bapak Ibu. 8 dimensi profil lulusan. Nih, ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian menginput nilai P3, menginput nilai DPL. Ini bisa juga ekspor impor di sini. Oke, kita impor penilaian P3-nya karakter. Ini nilai DPL diimpor ya. Nilai DPL-nya ada 8: beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, pengenalan kritis dan sebagainya gitu. Nah, oke, ini cetak nilai rapor ya. Oke, setelah itu cek deskripsi lapor. Ini sudah ada tadi muncul. Nah, tinggal pembina ekskul, yang ada pembina ekskulnya dimasukkan. Nah, kemudian input manual, nilai kalau mau input manual ya Bapak Ibu ya. Lanjut import nilai, ya, yakin untuk menghapus nilainya sudah bisa juga. Ya, ini bisa berlaku ekspor impor ya Bapak Ibu ya. Ini nilai ekstrakurikuler bisa dimasukkan nilai pramuka, nilai kesenian, seni tari dan sebagainya. Ini P5 ya, masih ada di dalam tapi P5 bisa kita ubah ke nilai kokurikuler ya. Nah, dia namanya P5 itu nama istilah lama, masukkan kokurikuler di dalam. Oke, lanjut download format, kemudian impor lagi ini untuk nilai P5-nya atau kokurikulernya. Oke. Ini kemudian setelah diimpor, di-download, kemudian impor setelah kita isi Excel-nya, silakan diimpor. Ini capaian, oke, terkait tentang P5 ini Bapak Ibu. Contoh P5-nya, tapi ini P5 tidak ada, kita ke kokurikuler ya. Nah, nilai kokurikuler ini untuk khusus koordinasi proyek, silakan diisikan kokurikuler siapa koordinatornya. Ya, Bapak Ibu. Oke, di sini ada cakap, berkembang, atau mahir ya. Dia hanya memilih 3 pilihan. Kokurikuler itu cakap, berkembang, atau mahir. Nah, 3 predikat. Kemudian ini masuk ke kokurikulernya. Nah, nilai kokurikuler. Kemudian cek penilaian, 26 data. Cek capaian nilai rapor siswa. Bisa dilihat capaian nilai rapornya. Ya, harus masuk ke semesternya, Bapak Ibu ya. Untuk menampilkan daftar deskripsi ketercapaian di kelas tersebut, mulai dari semester 1 sampai 6, pilih kelas dan mata pelajaran. Kemudian untuk jenis data dipilih perkembangan deskripsi rapor. Ini deskripsinya. Kemudian grafik perkembangan nilai. Oke, ini yang sudah kita tampilkan tadi. Oke, input kehadiran juga ada, input ekstrakurikuler, putra ekstrakurikuler. Bapak Ibu bisa melihat sini nilai rapornya, ekspor, impor nilai rapor, input kelengkapan.
Nah, ini ada naik kelas kalau dia semester 2 ya Bapak Ibu ya. Input kenaikan kelas. Jadi kalau dia kelas semester 2 nantinya. Nah, kita langsung cari yang di proses cetak ya Bapak Ibu. Nah, jadi memang harus diimport dengan nilai di atas importnya ini ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk transkrip nilai. Jadi semuanya sudah ada nanti transkrip nilainya sudah ada juga. Jadi tidak perlu lagi membuat transkrip manual. Ya, ini sudah ada disiapkan di raportnya itu transkrip nilainya seperti ini modelnya nanti. Nah, ini transkrip yang lahir. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini rapornya, pelengkap rapor. Ini cetak rapornya. Nah, kalau sudah lengkap semua, maka nilainya akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk mencetak ukuran kertas, cetak nilai rapor bisa digunakan ya Bapak Ibu. Jadi dia langsung muncul seperti ini. Nah, dengan catatan Bapak Ibu, silakan diisi dulu nilainya Bapak Ibu setelah kita menemukan login dari eh, teman-teman operator kita Bapak Ibu. Mungkin seperti itu yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf ini sudah menunjukkan pukul 15 lewat 47 ya. Sudah 16 menit dan kita sudah bisa untuk berdiskusi sejenak sebelum kita tutup. Siapa tahu ada yang ingin bertanya, memberikan saran dan sebagainya. Kita sama-sama di sini belajar Bapak Ibu ya. Ya, jadi intinya selesaikan saja dulu nilainya di dalam e-raportnya itu. Nanti setelah itu, karena kita memang tujuannya di sini adalah untuk eh, ya, berbagi terkait tentang e-rapor ini bagaimana cara pengerjaannya, cara penginstalannya, kemudian cara penggunaannya. Nah, nanti setelah diisi semua baru bisa dilihat pencetakannya bagaimana. Karena kenapa? Karena yang muncul tadi adalah halamannya, namun belum ada isi nilainya. Mungkin ada nilai yang belum terinput sehingga tidak muncul. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Di mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati. Kami mengingatkan siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Kita diskusikan Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dicoba misalnya dulu. Nanti kita upayakan ada pertemuan berikutnya nanti kalau misalkan ada kendala terkait penggunaan rapor rapor ini, Bapak Ibu kita bisa diskusikan nanti di lain kesempatan. Oke, baik Bapak Ibu mungkin kalau sudah tidak ada, jadi kita eh, selesai.